mengumumkan 4 langkah keamanan baru di Rusia, semua terkait perang. Rusia telah memperkenalkan langkah-langkah darurat karena ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh Ukraina dan kebutuhan akan tanggapannya lebih efisien. Untuk itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan hal itu pada Rabu 19 Oktober. Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional, Putin mengatakan dia telah menandatangani beberapa dokumen yang merinci perubahan kebijakan. Dia juga mengulang tuduhan terhadap Kiev, menyatakan mereka menggunakan metode teroris terhadap Rusia. Pasukan Ukraina menyabotase infrastruktur Putin dan melakukan pembunuhan terhadap pejabat lokal. Sama seperti nenek moyang ideologis mereka, kolaborator Hitler, Stepan Bandera. Mereka mencoba menciptakan dunia kriminal mengirim tim sabotase di tanah kami, tegas Putin. Dia mengklaim pejabat penegak hukum Rusia telah mencegah beberapa serangan yang direncanakan terhadap pengumpulan massa, transportasi, dan fasilitas energi termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikut ini 4 langkah keamanan baru yang diumumkan Putin. Darurat militer di 4 wilayah. Antara lain, Putin telah memberlakukan darurat militer di 4 wilayah federal Rusia yang baru, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye. Warga mereka memilih dalam referendum bulan lalu untuk melepaskan diri dari Kiev dan bergabung dengan Rusia. Ukraina telah menolak validitas referendum itu. Keempat provinsi sudah memberlakukan darurat militer ketika Rusia menerima tawaran mereka, ungkap Putin. Dekret itu yang diharapkan akan diratifikasi parlemen dengan cepat akan memberikan dasar hukum di bawah hukum Rusia untuk apa yang terjadi secara de facto di lapangan, papar Putin. Rezim waspada dalam dekret terpisah. Putin memerintahkan tindakan tingkat menengah di beberapa bagian lain Rusia Barat. Wilayah itu termasuk Republik Crimea, kota Sevastopol, serta wilayah Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, dan Rostov. Rezim khusus memberikan otoritas tambahan kepada pejabat-pejabat daerah untuk memastikan keamanan dan beraksi cepat terhadap keadaan darurat apapun. Wilayah Rusia lainnya ditempatkan pada tingkat tinggi dan dasar bergantung pada kendaraan dengan Ukraina. Administrasi 4 wilayah di bawah darurat militer akan memiliki tingkat kewenangan tambahan yang dimaksimum. Koordinasi pemerintahan. Presiden mengingatkan pemerintah federal Rusia membentuk pusat koordinasi khusus untuk berbagai aspek krisis Ukraina, dari memperbaiki sistem senjata untuk militer hingga memberikan perawatan medis kepada orang-orang yang terluka dan memperbaiki kerusakan yang diderita kota-kota selama permusuhan. Putin juga memerintahkan pejabat federal yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan otoritas regional untuk diberikan bantuan Moskow dan menangani tugas dan meminang baku baru buka. Dukungan pada pasukan cadangan yang dimobilisasi. Sedangkan instruksi lainnya mengatakan kepada Kementerian Pertahanan untuk memastikan orang-orang yang terdaftar dalam dinas militer aktif di bawah mobilisasi parsial dibayar sesuai dengan hak mereka. Dokumen tersebut menetapkan upah bulanan minimum 195.000 rubel, lebih dari USD 3.000 untuk setiap orang, dan menargetkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan uang untuk kompensasi. Putin mengatakan dia bereaksi terhadap laporan kasus upaya tidak dibayar tepat waktu. Dia menekankan pentingnya memberikan militer apa yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya dengan benar. Ini termasuk barak dan tempat penempatan, kondisi kehidupan seragam, dan peralatan, makanan, perawatan medis. Kita memiliki setiap kesempatan untuk menyelesaikan semua masalah yang muncul dengan cara yang layak bagi bangsa kita, tegas Presiden. Putin gelar rapat darurat dengan pejabat tinggi Rusia gara-gara HIMARS. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan rapat kabinet pada Senin dengan pejabat senior. Di tengah kekhawatiran terang sistem roket artileri mobilitas tinggi Ukraina dari Amerika Serikat yang menurut pejabat berat menghambat upaya perang Moskow. Dikutip Newsweek, sistem roket pertama kali tiba di Ukraina pada Juni dari AS dan dianggap penting untuk membantu pasukan Kiev mengusir militer Rusia. Kantor berita TASS yang didukung negara Rusia melaporkan pada hari Senin bahwa Putin akan mengadakan rapat kabinet melalui konferensi video pada hari Senin. Dengan TikTok utama adalah pengembangan transportasi udara dan pemboman pesawat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Denis Manturov dan Menteri Transportasi Vitaly Severliev akan memberikan presentasi pada pertemuan tersebut. Kali ini, Kremlin mengatakan sejumlah masalah saat ini juga akan dipertimbangkan tanpa memberikan rincian lebih lanjut, tetapi kemungkinan tanggapan terhadap HIMARS akan dibahas pada pertemuan tersebut. Menurut TASS, adalah pengembangan transportasi udara dan pembuatan pesawat wilayah. Wakil Perdana Menteri dari Menteri Perdagangan Denis Manturov dan Menteri Transportasi Vitaly Severliev akan memberikan presentasi pada pertemuan tersebut.
Kremlin mengatakan sejumlah masalah saat ini juga akan dipertimbangkan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tapi kemungkinan hal tangan terhadap HIMARS akan dibahas pada pertemuan tersebut. Menurut TASS, Putin terakhir bertemu dengan pejabat tinggi pada 15 Juli ketika dia mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Rusia. Pada pejabat barat telah menggambar-gemborkan ancaman HIMARS terhadap Moskow. HIMARS buatan Amerika dapat membawa 6 roket berpemandu dengan jangkauan sekitar 40 mil atau satu sistem rudal taktis angkatan darat atas dengan jangkauan hampir 200 mil. Kota Sevastopol serta wilayah Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, dan Rostov. Rezim khusus memberikan otoritas tambahan kepada pejabat-pejabat daerah untuk memastikan keamanan dan beraksi cepat terhadap keadaan darurat apapun. Wilayah Rusia lainnya ditempatkan pada tingkat tinggi dan dasar bergantung pada kendaraan dengan Ukraina. Administrasi 4 wilayah di bawah darurat militer akan memiliki tingkat kewenangan tambahan yang dimaksimum. Koordinasi pemerintahan. Presiden mengingatkan pemerintah federal Rusia membentuk pusat koordinasi khusus untuk berbagai aspek krisis Ukraina, dari memperbaiki sistem senjata untuk militer hingga memberikan perawatan medis kepada orang-orang yang terluka dan memperbaiki kerusakan yang diderita kota-kota selama permusuhan. Putin juga memerintahkan pejabat federal yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan otoritas regional untuk diberikan bantuan Moskow dan menangani tugas dan meminang baku baru buka. Dukungan pada pasukan cadangan yang dimobilisasi. Sedangkan instruksi lainnya mengatakan kepada Kementerian Pertahanan untuk memastikan orang-orang yang terdaftar dalam dinas militer aktif di bawah mobilisasi parsial dibayar sesuai dengan hak mereka. Dokumen tersebut menetapkan upah bulanan minimum 195.000 rubel, lebih dari USD 3.000 untuk setiap orang, dan menargetkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan uang untuk kompensasi